Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Kamil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi rekayasa genetika ikan, inovasi untuk masa depan aquaculture. Oke, langsung saja. Jadi apa sih rekayasa genetika dan mengapa ikan? Jadi definisi dari rekayasa genetika adalah manipulasi materi genetik suatu organisme untuk menghasilkan sifat-sifat baru atau yang ditingkatkan. Dalam konteks ikan, ini melibatkan modifikasi genetik untuk meningkatkan dari pertumbuhan, ketahanan penyakit, atau kualitas nutrisi. Nah, jadi fokusnya pada ikan karena target uh, utama dari rekayasa genetik ikan itu yang pertama permintaan global akan produk aquaculture terus meningkat. Yang kedua, ikan memiliki siklus reproduksi yang relatif cepat, mempercepat penelitian. Yang ketiga, potensi peningkatan efisiensi pakan dan adaptasi lingkungan yang besar. Jadi metode rekayasa genetika per ikan. Ya, jadi ada beberapa metode. Yang pertama ada transgenesis, yaitu pengisipan gen dan spesies lain atau gen yang dimodifikasi ke dalam genom ikan target. Contoh paling terkenal adalah ikan salmon yang tumbuh lebih cepat. Kemudian ada pengeditan gen, teknologi presisi untuk mengedit atau memotong gen tertentu secara akurat. Yang digunakan untuk menonaktifkan gen yang tidak diinginkan atau memperbaiki gen yang rusak, misalnya untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit ikan. Yang ketiga ada poliploidisasi, yaitu proses mengindustrikan untuk memiliki seks kromosom ekstra, seringkali untuk membuat ikan steril yang tidak dapat berkembang biak, mencegah penyebaran gen termodifikasi dalam ikan. Nah, di sini ada contoh aplikasi rekayasa genetika ikan yang digunakan ini adalah glowfish atau ikan nyala. Glowfish adalah contoh ikan hias pertama yang direkayasa genetika untuk pasar komersial. Ikan zebra di sisi gen dari anemon laut atau ubur-ubur yang menghasilkan protein fluorescent. Nah, aplikasi awalnya dikembangkan untuk mendeteksi polusi lingkungan. Jadi ikan-ikan ini akan bersinar atau bercahaya bisa terpapar racun atau radiasi tertentu. Lalu kemudian dikembangkan menjadi aplikasi komersial. Si ikan ini diperkenalkan sebagai ikan hias yang bersinar di bawah cahaya biru atau glowfish gitu. Implikasinya itu membuka jalan bagi penerimaan publik terhadap organisme hasil rekayasa genetika di luar sektor pangan. Nah, manfaat dan potensi rekayasa genetika. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas aquaculture. Ikan dengan laju pertumbuhan yang dipercepat dapat dipanen lebih cepat, kemudian meningkatkan hasil panen secara keseluruhan dan memenuhi kebutuhan pangan global yang terus bertambah. Yang kemudian ada ketahanan penyakit yang lebih baik. Jadi ikan yang dirubah genetika ini bisa mengurangi ketergantungan pada antibiotik dan obat-obatan, kemudian menciptakan sistem budidaya yang lebih berkelanjutan dan mengurangi risiko penyakit pada manusia. Berikutnya ada peningkatan kualitas nutrisi. Potensi untuk merekayasa ikan agar menghasilkan kadar asam lemak omega 3 yang lebih tinggi atau nutrisi penting lainnya, meningkatkan nilai gizi bagi konsumen. Yang berikutnya ada konservasi sumber daya. Nah, ikan yang lebih efisien dalam mengonsumsi pakan SDL akan mengurangi tekanan pada sumber daya laut seperti ikan kecil yang digunakan sebagai pakan. Jadi kesimpulan dari rekayasa genetika di Indonesia ini adalah Indonesia ini kan negara dengan industri ikan yang besar, berarti potensi besar untuk melakukan teknologi ini, terutama untuk meningkatkan produksi ikan nila, lele, dan udang yang tahan terhadap penyakit tropis. Terus pengembangan juga harus dilakukan secara hati-hati dengan fokus pada penelitian mendalam dan kepatuhan terhadap regulasi internasional dan nasional. Mungkin itu saja dari presentasi saya ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.